Oh ini nih. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, yang sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Ustadz Ramdhani SAG. Kayaknya nggak berubah-berubah Ustadz Ramdhani ya. Alhamdulillah awet muda. Ya, dari pertama dulu kita mulai sampai hari ini alhamdulillah beliau bisa memimpin bagaimana mengembangkan masjid ini. Mudah-mudahan semua yang ikut membantu dengan berbagai bentuknya Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Seluruh pengurus DKM, Bapak RW kita yang juga selalu setia membersamai setiap pengajian di masjid ini, mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz Ma'mun, seluruh tokoh masyarakat, bapak-bapak, dan tidak ketinggalan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bisa menikmati udara segar di waktu subuh. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Kesenangan di dunia, kesegaran pikiran kita, dan yang lebih hebat lagi, kita insya Allah mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan kepada umatku keberkahan. Keberkahan bagi orang-orang yang sudah memulai kebaikan dan amal soleh di awal pagi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan yang kita jalani seperti roda yang terus berputar. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Kehidupan yang kita jalani tidak flat, tidak datar. Dia terus bergerak. Ibarat di laut ada gelombang. Kadang-kadang airnya tenang, kadang-kadang ombaknya tinggi. Itulah kehidupan manusia. Itulah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140. Allah menjelaskan, ya, silakan. Takut jatuh nih. Nah, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyam, demikianlah hari-hari, masa ke masa,
dari waktu ke waktu, nudawiluha, kami pergilirkan, kami pergantikan, bainan nas, di antara manusia. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempergilirkan kehidupan manusia. Tidak selalu seseorang berada di puncaknya, kadang dia berada di kaki, kadang dia berada di tengah. Nah, ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang kedua terbesar dalam sejarah Islam. Pada peperangan pertama, umat Islam diberikan kemenangan ketika perang Badar. Ketika jumlahnya jauh lebih sedikit, 300 umat Islam dibanding 1000 orang kafir. Peperangannya konvensional, pakai pedang, pakai tombak, pakai kuda. Allah berikan kemenangan, umat Islam udah di atas angin. Ketika perang Uhud, Allah tentukan sebaliknya. Umat Islam menderita kekalahan. Umat Islam kalah di perang yang kedua ini, padahal tadinya udah pede, udah kebayang nih harta rampasan perang banyak nih, kita udah hebat, strategi sudah bagus, tapi kemudian nyatanya Allah berikan kekalahan. Kemudian Allah menjelaskan sebagai penghibur tadi bahwa ketetapan kehidupan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari Allah pergilirkan. Kadang-kadang kita mendapatkan kesenangan, kadang ada kesedihan, kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan, tapi kadang-kadang juga ada kesulitan. Begitulah kehidupan manusia. Nah, biasanya kita kalau lagi sedih, apa yang kita lakukan? Kalau lagi sulit, apa yang biasanya kita lakukan? Kalau orang-orang sekarang biasanya mencari hiburan. Ada namanya healing, ya healing, nggak tahu kemana healing biar sembuh. Ada traveling, ada makan-makan, begitulah yang biasanya dilakukan. Satu hal yang Allah sampaikan sebagai resep buat kita semua, orang-orang yang beriman, Allah udah kasih tahu. Allah jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Apa sih resep hati bisa tenang? Jangan-jangan habis pergi jalan-jalan pulang tambah sedih. Aduh, habis duitnya ya. Aturan bisa buat ini. Aduh. Jadi habis jalan-jalan bukan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kenapa jadi jalan-jalan gitu? Habis makan-makan kebanyakan makannya, pulang-pulang badan pada sakit perut gitu ya. Nah. Allah jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, dan ini sudah pasti resepnya benar dari Allah. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tenangnya hati orang beriman, damainya hati orang yang beriman, Allah udah kasih tahu, hanya dengan dekat kepada Allah. Ketika dia berzikir, ketika dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah, emang ada kesulitan tapi nikmat yang kau berikan masih banyak ya Allah. Memang ada yang hilang, memang ada yang kurang, tapi yang sempurna yang kau berikan masih banyak. Ingat kepada Allah.
Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Allahu Akbar. Di balik setiap kesulitan kita, Allah maha besar, tenang aja. Kesulitan apapun yang Allah berikan kepada kita udah ada ukurannya. Ukurannya adalah la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan. Semuanya begitu. Tapi memang beda-beda. Anak SD ujiannya SD. Yang SMA ujiannya SMA. Begitu seterusnya. Tapi Allah kasih tahu resepnya adalah dengan dekat dan ingat kepada Allah. Jangan lagi susah makin menjauh. Ya udah. Tambah berat. Dapat kesulitan dekat kepada Allah. Dapat ujian lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan menjamin walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman tuh hatinya baru tenang kalau dia dekat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bizikrillah, ketika kamu ingat kepada Allah, kamu banyak menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang baik, kamu makin banyak ibadahnya, makin banyak zikirnya. Itulah resep tenangnya dan damainya hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati baru bisa tenang dan damai. Boleh kita bepergian, tapi zikir kepada Allahnya jangan ditinggalkan. Sambil berjalan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah. Betapa agungnya ciptaanmu. Betapa sempurnanya ya Allah. Di tengah hutan, pohon-pohon terus tumbuh, nggak ada yang nyiramin, nggak ada yang ngasih pupuk, nggak tahu siapa yang nanam. Tapi inilah yang membuat dunia ini terasa sejuk. Udara yang dingin, dari mana sumbernya ya Allah? Masjid Baitur Rahim supaya adem begini berapa AC dibutuhkan? Tapi kok daerah yang sangat luas Allah berikan udara yang sangat luar biasa. Boleh jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ingat kepada tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara yang benar, bisa dijamak dan di qasar. Allah berikan kemudahan. Lakukan segala sesuatu, tapi jangan sampai lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena resepnya bukan di jalan-jalannya. Resepnya bukan di makan-makannya, healingnya dan lain sebagainya. Apakah pada saat itu orang makin dekat kepada Allah atau sebaliknya? Resep yang paling utama adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat hati kita menjadi damai dan tenang. Dan kalau kita nggak bisa jalan-jalan, masih bisa zikir kepada Allah nggak? Masih bisa. Jadi bukan jalan-jalannya, tapi ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak sholat ibadahnya, sholat sunnahnya ditambahkan. Bangunnya sebelum subuh dia sudah bermunajat kepada Allah. Itulah resep yang sesungguhnya. Kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 152, di situ lebih jelas lagi Allah sebutkan. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah menjelaskan, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Sebutlah namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah perintahku kemudian kerjakan.
ingatlah laranganku kemudian tinggalkan. Apa janji Allah? Azkurkum, udah pasti saya ingat kepada kalian. Sudah pasti Allah akan membalas. Allah maha bersyukur setiap kebaikan yang kita lakukan, nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu. Kalau kepada manusia mungkin bisa bertepuk sebelah tangan, jadi nggak bunyi tuh. Tapi kalau kepada Allah sudah pasti. Ketika seseorang mendekat kepada Allah, Allah sudah pasti juga akan mendekat kepada orang tersebut. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku. Kenapa kok Allah perintahkan untuk bersyukur tadi? Ketika Allah ambil satu nikmat, ada bagian dari kehidupan kita yang diuji, ternyata kalau kita renungkan masih lebih banyak lagi nikmat yang sedang Allah berikan. Cuma kadang-kadang fokusnya kita kepada yang hilang tuh, fokusnya kita kepada yang nggak ada tuh, padahal yang ada dalam genggaman masih banyak, masih banyak. Cuma pikiran kita selalu ingatnya kepada yang hilang tuh. Wah, ini Masya Allah. Padahal yang lain masih banyak yang Allah berikan. Makanya Allah perintahkan washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan kufur, jangan ingkari nikmat yang masih banyak itu kita lupain. Sehingga yang banyak itu terasa nggak enak. Kemudian yang hilang, yang nggak ada, yang sedang Allah uji memang nggak ada. Jadi semuanya serba nggak enak. Kenapa orang menjadi cenderung lupa kepada Allah saat kesulitan? Karena tadi fokusnya kepada bagian dari kehidupan dia yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang masih nempel, yang masih ada dalam hidup kita, yang masih terus Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Makanya di akhir surat Ad-Duha Allah sampaikan kepada kita supaya gampang bersyukur gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sebutin nikmat yang sedang Allah berikan kepada kalian. Ada yang hilang, tapi alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa berangkat ke masjid. Kalau nggak sehat, nggak bisa ibadah. Kalau nggak sehat, nggak bisa melaksanakan aktivitas. Nempel masih kesehatan dalam diri kita. Melihat anak-anak sehat, alhamdulillah ya Allah, anak-anak pada sehat. Keluarga, istri, suami sehat ya Allah. Lingkungan nyaman, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi yang kita ingat jangan yang hilang tadi. Yang kita fokuskan jangan bagian dari kehidupan kita yang sedang Allah uji. Bersyukur, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku. Karena masih banyak anugerah nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang masih nempel di dalam diri kita. Jangan ingat yang enggak ada, tapi ingat yang sedang Allah berikan kepada kita. Saya pernah menjelaskan, lagi ada air putih, jangan ingat kopi. Air putihnya jadi nggak enak. Lagi ada kopi, jangan ingat air putih. Kopinya nanti jadi pahit beneran. Nikmati apa yang sedang hadir dalam kehidupan kita. Yang ada di depan kita ini nikmat semua. Dan kalau nikmat ini nggak ada, jauh lebih berat lagi. Washkuruli
wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ingkari nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, apa bentuk zikir yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita ucapkan. Misalnya mengacu ke surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walanabluwannakum, wahai manusia, niscaya kami akan uji kalian, bisyai'in minal khauf, rasa takut, walju, kekurangan makanan, wa naqsim minal amwal, kadang-kadang besar pengeluaran daripada pemasukan, wal anfusi was samarat, ada yang meninggal, kadang-kadang mencari bahan makanan sulit. Tapi Allah kasih tahu, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Siapa mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berzikir kepada Allah. Ya Allah, inna lillahi, jangankan motor yang hilang, jangankan duit yang hilang, kami pun suatu saat akan hilang ya Allah. Kenapa? Karena saya ini juga milik Engkau. Kalau Allah pengen ngambil, boleh nggak kita menolaknya? Tadinya Allah ngambil sepeda kita, Allah ambil motor kita. Suatu saat yang diambil siapa? Kita ternyata. Masya Allah. Inna lillahi, kita ini juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu menyadari itu, oh, saya ini milik Allah. Kalau Allah pengen ngambil, bukan hanya yang Allah ambil sepeda dan motor kita, bukan hanya uang kita, Allah bisa mengambil diri kita. Pasrahkan, inna lillahi, saya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, suatu saat kita akan kembali kepadanya. Itu diantara zikir yang bisa kita ucapkan. Itu diantara bentuk kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan saat kita dalam kesulitan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menyiapkan teladan buat kita. Jadi bukan hanya teori Islam memberikan jalan keluar, tapi Allah kasih contohnya yang dengan contoh itu jadi lebih gampang kita untuk melakukannya. Yang dengan contoh itu gampang kebayang, oh kalau begini, ini yang dilakukan dan nanti endingnya begini. Udah enak. Contohnya bagaimana? Disebutkan di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa manusia yang kesulitannya paling besar? Nabi sebutkan dalam hadisnya, al-anbiya, para nabi dan rasul. Nggak main-main. Para nabi dan rasul adalah manusia yang ujiannya paling berat dalam kehidupan dunia ini. Nabi Musa tugasnya ngapain? Berdakwah kepada Fir'aun. Waduh. Fir'aun tuh kalau di tangan dia nyawa kaumnya nggak berharga. Gampang dia memberikan perintah. Kalau ada bayi-bayi laki lahir, kalau ada bayi laki-laki lahir, dibunuh. Tugas Nabi Ibrahim tidak mudah ketika harus menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Tidak sederhana. Sedang punya anak kecil lagi lincah-lincahnya diminta oleh Allah, inni ara fil manami anni azbahuk. Dapat perintah dari Allah dalam mimpi untuk menyembelih anaknya.
Nabi Ibrahim juga tidak mudah ketika Allah perintahkan untuk memindahkan anak istrinya dari Palestina ke Mekah. Tidak mudah. Kalau sekarang aja berat berangkat dari Palestina ke kota Makkah, kita bayangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kendaraannya apa? Jalannya seperti apa? Kalau pengasinan ini 50 tahun yang lalu gimana? Kalau Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu bagaimana Palestina dan Mekah? Nggak kebayang. Tapi Allah perintahkan. Kalau sudah ada perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tidak bergeming. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Setiap kali Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan satu perintah, beliau selalu melaksanakannya dengan sempurna meskipun perintah itu berat. Ini menunjukkan ujian yang Allah berikan kepada para nabi adalah ujian yang sangat berat. Nah, apa resep yang dilakukan oleh para nabi dan diabadikan dalam Al-Quran? Kemudian setelah itu mereka mendapatkan jalan keluar yang luar biasa. Bahkan ujian itulah yang menjadi jalan kemuliaan mereka. Selain berzikir, jalan keluarnya adalah terus berdoa kepada Allah. Jangan justru kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mendekat, bermunajat, doa kita doa beneran. Doa sambil meneteskan air mata, doa dengan penuh kesungguhan, curhatlah kepada Allah. Kalau curhat kepada manusia kita bisa nangis. Kenapa kepada Allah Zat yang Maha Kuasa kita nggak bisa seperti itu? Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, selalu di dalamnya ada resep doa yang diajarkan. Ketika Allah cantumkan doa itu dalam Al-Quran, itu sekaligus menjadi petunjuk buat kita semua. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, wahai Nabi Musa, berdakwahlah kamu kepada Fir'aun karena dia sudah sesat. Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada doa di situ. Ya Allah, lapangkan dadaku, lapangkan perasaanku, lapangkan jiwaku ya Allah. Ini tugas yang berat. Nabi Musa nggak bilang ya Allah jangan Fir'aun ngapa? Nah, itu ya. Kalau dakwanya kepada orang-orang biasa, orang-orang yang lemah mah gampang. Tapi berdakwah kepada orang yang kekejamannya nomor 1 di dunia, suruh berangkat menghadap Fir'aun. Tapi Nabi Musa bukan menawar apa yang diperintahkan. Di sana ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Gak apa-apa dah ya Allah, ujian ini, perintah ini kau berikan, tapi yang penting dada ini lapang ya Allah. Apapun ujiannya Allah, lapangkan dada ini, lapangkan jiwa ini. Ya, kemudian Nabi Musa alhamdulillah menjalankan perintah itu, kemudian Allah berikan perlindungan dan endingnya Nabi Musa dan pengikutnya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diminta pindahkan anak istrimu, disuruh hijrah dari Palestina ke kota Mekah. Bayangkan ribuan tahun yang lalu seperti apa jalannya, seperti apa gurun pasir saat itu. Orang cuman dikit, tapi disuruh memindahkan anak istrinya ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah ternyata
Mekah itu adalah daerah yang nggak ada air. Kalau pindah ke Pangasinan banyak airnya. Kalau pindah ke Pangasinan pohonan banyak, buah-buahan masih ada di sini. Kalau nggak ada ke pasar kan begitu. Sampai di kota Mekah Nabi Ibrahim kaget, ya Allah, beliau nggak survei dulu ya, jauh. Sampai di sana beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ternyata Mekah ini adalah daerah yang nggak ada puunan, yang nggak ada tanaman, nggak ada air. Ya bukan berarti Nabi Ibrahim balik lagi ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak istriku orang-orang yang bisa menegakkan, bukan menjauh. Salat itu kan bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, begitu Allah perintahkan. Salatlah kamu dalam rangka ingat kepada Allah. Dengan salat itu orang-orang yang beriman banyak berzikir. Di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid. Dia menghadap kepada Allah. Salat. Di dalam salat ada zikrullah. Zikrullah itulah yang akan membuat kesulitan-kesulitan menjadi mudah. Hati orang-orang yang melaksanakan salat, dia mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ada doa Nabi Ibrahim di sini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus. Makanya kita titipkan ya anak-anak kita. Nah, ini ujian, ini tantangan, ini kesulitan. Jangan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat. Karena di dalam salat ada zikrullah, ada ingat kepada Allah. Kalau ada orang menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, dia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau ngasih jalan keluar selain Allah? Siapa yang mau ngasih solusi selain Allah Subhanahu wa taala? Ada doa ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ada doa ketika Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam. Sakit luar biasa, sakit kulit sampai kalau digambarkan di dalam tafsir ulat-ulat keluar dari kulitnya. Dia diusir dari kampung halamannya, tinggalnya di hutan sendirian. Sesekali istrinya datang. Di sana ada doa yang Allah abadikan, yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku punya penyakit. Aku punya banyak ujian. Ujiannya sangat berat ya Allah. Tapi Nabi Ayub tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, betapapun ujian ini, Engkau adalah zat yang maha kasih dan maha sayang. Engkau adalah zat yang paling sayang kepadaku, kata Nabi Ayub. Karena kadang-kadang kita diuji oleh Allah sedikit udah langsung berubah. Ya Allah, ngapa saya yang diuji? Kok sayanya kayaknya ujiannya nggak berhenti-berhenti begitu. Ada prasangka yang tidak baik kadang-kadang muncul dalam pikiran kita kepada Allah. Tirulah Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, betapapun ujian yang kau berikan kepadaku, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha sayang. Gak berubah. Gak berubah. Bagaimana Nabi Ayub memuji Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ujian yang beliau jalani begitu berat. Sakit di badannya, anak-anaknya banyak yang meninggal. Kemudian hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah beliau
berdoa, beliau jalani semuanya dengan kesabaran, Allah kembalikan seperti di awal. Kemudian yang terakhir di antara yang dicontohkan adalah ketika Nabi Yakub diuji oleh Allah, kehilangan anak yang paling dicintai Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yakub punya banyak anak. Di antara anaknya adalah Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Makanya kalau ada orang apa tuh baca surat Yusuf ya, nah, di antaranya itu tafaulan. Diuji oleh Allah, anaknya banyak, tapi yang paling dicintai adalah Nabi Yusuf. Masih kecil mimpinya udah luar biasa. Kata Nabi Yusuf, wahai bapakku, aku bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Nanti yang pastinya seperti apa bisa dilihat. Aku melihat ada 11 planet di dalam mimpiku kok sujud kepadaku. Kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Mimpi ini jangan diceritain sama yang lain, begitu ya. Jangan diceritain. Ternyata betul Nabi Yusuf tumbuh sebagai anak yang sangat baik. Tapi kemudian oleh saudaranya dizolimi. Sampai nggak ketemu dengan bapaknya terus. Sampai ketika beliau menjadi penguasa di negeri Mesir. Baru ketemu. Bayangin dari kecil sampai udah nanti jadi pemimpin Mesir baru ketemu. Berapa puluh tahun. Mau cari kemana, belum ada kepolisian, belum ada media sosial. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam itu diabadikan juga dalam Al-Quran di surat Yusuf. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku, sesungguhnya aku, ashku, mengadu, mengeluh, curhat, sharing, cerita kepada siapa? Basi wa huzni, kegalauan dan kesedihanku aku ceritakan, aku curhatkan, aku mohonkan ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zikir kita, itu doa-doa kita. Ketika mendapatkan kesulitan seberat apapun, curhatkan kepada Allah. Karena Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah yang menggenggam langit dan bumi. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah memberikan jalan kepada kita. Jangankan ngurus kehidupan kita sekeluarga, Allah yang mengurus seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kalau cuma ngurusin kita doang mah kecil. Kalau ngurusin kebutuhan kita, keluarga kita, jangankan satu keluarga, satu desa pengasinan bagi Allah kecil. Kita mengadu kepada Allah. Allah maha kasih, maha sayang, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yakin kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, tidak ada yang bisa menghalangi. Doa. Nah boleh tuh doa-doa para nabi kita baca dalam doa-doa kita. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Doa Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Kita lagi diuji sakit kadang-kadang, baca doa Nabi Ayub, ya Allah Engkau maha pengasih dan maha sayang. Bisa jadi penyakit-penyakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Habis tuh dosa kita. Allah pengen cuci karena nungguin kita minta ampun, istighfar kok kurang nih. Diuji oleh Allah. Sabar, ketika kita sabar, gugur dosa dan kesalahan kita. Ketika ada masalah yang berat, nggak ada yang bisa kita sharing. Yang paling utama, curhatlah kepada Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu atas segala kegalauan dan kesedihanku. Nah dengan seperti ini jamaah dirahmati Allah, ujian apapun yang kita berikan, kita yakin
itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika sedih wajar hati kita galau, wajar kita enggak tenang. Tapi resep dari Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Boleh jalan-jalan, tapi jangan tinggalkan Allah. Boleh bepergian makan, tapi jangan lupa ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah nggak mesti jalan-jalan, nggak mesti makan-makan. Terus dalam keseharian kita. Kemudian selain zikir, iringi dengan doa-doa yang juga Allah contohkan dalam Al-Quran. Para nabi adalah manusia yang paling besar ujiannya, dan di dalam kisah-kisah di Al-Quran, setiap nabi yang ada ujiannya, ada sebagian yang di dalamnya dicantumkan doa-doa yang mereka panjatkan. Mudah-mudahan dengan kita banyak zikrullah, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan yang kita jalani dalam hidup ini bisa membuahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang telah memberikan Maidatul Hasanah di pagi ini. Ada banyak hal yang telah beliau sampaikan tentang kehidupan ini yang membuat hati kita menjadi tenang untuk menuju arah yang lebih baik. Ternyata untuk menjadi arah yang hati tenang, ternyata nggak mesti jalan dalam bahaya diri. Tetap kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ada yang mau dipertanyakan, silakan. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas kajian atau Maidatul Hasanah pada akhir ini, yang alhamdulillah kita bisa mereview ulang hal-hal yang kita hilang, hal-hal yang kita ngedrop, yang akhirnya kita bisa masuk pagi hari ini lagi, dan akhirnya baterai itu bisa naik lagi. Terima kasih, syukran jazakumullah. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita dituntut untuk patuh kepada ulama tentang fatwa-fatwanya dan hal-hal yang baik, dan juga dituntut untuk patuh pada umarah, terutama hal-hal juga yang positif selagi tidak melenceng dari kemaksiatan atau syariat Islam. Yang jadi pertanyaan saya adalah tentang muamalah, atau bahasa sekarang adalah trading, jual beli, yaitu tentang kehidupan di dunia yang tidak melanggar dalam syariat Islam. Namun daripada itu, berdosakah, bersalahkah ketika kita dalam bermuamalah menyalahi aturan syariat, namun pada dasarnya, pada kelanjutannya bahwa kita masih abu-abu dalam mengikuti umarah kita, pemimpin kita. Dan yang jadi pertanyaan inti yaitu ketika kita mau bermuamalah jual beli, lalulah begini, dalam peraturan Pertamina itu ada hal pembelian melalui barcode, atau ada juga yang pakai barcode, tidak pakai barcode, terutama dalam Pertamax. Nah, ketika kita mau menjual beli dalam larangan itu, kan banyak pom bensin mini yang ada di lingkungan kita. Nah, itu secara muamalah, secara peraturan umarah itu tidak memenuhi syarat bahwa bensin eceran yang ada di warung-warung itu tidak boleh dilarang untuk berjualan. Namun tadi yang garis bawahi bahwa kita mau mengikuti mana nih umarah yang mana, sedangkan dalam sekarang umarah kita belum bisa diyakinkan kita bisa percaya.
banyak korupsi, maling, bajingan. Saya bicara itu banyak garung di sana. Saya memang bicara belak-belakan. Saya nggak terima ya, karena memang itu fakta di lapangan. Bahwa yang terakhir itu kasus Tom Lembong yang sekarang kita tahu dengan kasat mata, kita mengetahui bahwa ini adalah persekusi, bahwa itu adalah kriminalisasi. Yang jadi pertanyaan saya tadi, ketika kita mau jual beli bensin eceran tidak melalui peraturan Muharram, kita beli terus kita jual, apakah ada hal keharaman di situ kan? Terutama dalam menjual, sedangkan Muharram melarang hal jual beli bensin untuk eceran. Itu aja pertanyaan saya, mohon dijawab dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan apabila kita mendapatkan musibah, tentunya kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita nih Pak masih banyak suatu yang kita tidak pahami begitu. Kadang kita nih punya motor hilang, ketahuan yang ngambil malingnya kita gebugin Pak, sampai kadang-kadang ada yang sampai meninggal, ada yang bonyok. Itu gimana kira-kira Pak? Itu kan yang ngambil itu juga kan ya hilang, itu dia emang kehendak Allah kan begitu ya. Apa kita harus bilang innalillahi, apa kita gebugin malingnya Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nyangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya berat-berat nih. Yang pertama, bagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan para pemimpin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulih. Memang Allah perintahkan dalam Al-Quran, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasulullah. Taat kepada Allah adalah hal yang mutlak. Taat kepada Rasulullah juga ada hal yang mutlak. Kepada pemimpin di situ nggak ada kalimat ati'u. Ya. Di antara mufassir berijtihad, taatnya kepada pemimpin tergantung apakah yang diperintahkan satu kebaikan. Kalau kebaikan kita kerjain. Tapi kalau keburukan yang diperintahkan oleh pemimpin itu kita tinggalkan. Karena ada hadis menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada orang kalau di dalamnya ada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita disuruh sama orang tuh ambil tuh mangga tetangga. Kita kerjain enggak? Jangan. Kita taat kepada dia tapi kita bermaksiat kepada Allah. Gak boleh kita taat kepada orang kalau di dalamnya ada maksiat kepada Allah. Jadi taat kepada pemimpin dilihat kebaikan atau keburukan. Nah sekarang ada peraturan. Ya, peraturan tadi disebutkan ada nggak boleh jual ABCD begitu ya. Kemudian pada saat yang sama ternyata mereka yang diberikan amanah justru melakukan kesalahan yang lebih besar. Ya, Pertalite dioplos sama Pertamax itu yang dijual. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Pada prinsipnya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain nggak boleh jadi alasan kita melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nggak boleh gara-gara dia berbuat salah, saya jadi boleh dong berbuat salah. Itu. Ya masing-masing mempertanggungjawabkan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, apalagi yang gede. Oh, itu berat banget. Itu kalau lihat hadis yang Nabi ceritakan, ada orang yang kembali kepada Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi habis amalnya karena kezaliman yang dia lakukan. Kembali kepada Allah, dia dulu ibadah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi yang dizalimi banyak. Faqad syatama hadza, dia zalimi orang ini. Apalagi rakyat Indonesia yang jumlahnya 200-an juta lebih. Itu gimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Habis itu ratusan triliun. Gimana cara mempertanggungjawabkan? Mungkin di hadapan manusia boleh dia dikasih hukuman cuma berapa tahun. Mungkin ada yang nggak bisa diinvestigasi, gak ada yang bisa dituntut karena dia bisa membayar semua jaksa, hakim, dan pengacara. Tapi di hadapan Allah dia tidak bisa berkelit. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semuanya bakalan kembali kepada kami, kata Allah. Mungkin dia bisa di dunia ini bisa ngumpet, dia bisa kabur, dia bisa ke Singapura misalnya ya. Tapi kata Allah, dia nggak bisa mangkir untuk kembali kepada kami. Itu yang berat. Inna ilaina iyabahum, mereka pasti akan balik kepada kami, kata Allah. Summa inna alaina hisabahum, kami akan perhitungkan kembali, diaudit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kecil aja, yang kecil tadi, Allah akan perlihatkan, ini loh dosa kamu, inilah kesalahan kamu. Apalagi yang besar, yang kezalimannya dirasakan oleh banyak manusia, pasti dia tidak akan bisa lari. Habis nanti pahala sholatnya untuk menebus orang-orang yang dizalimi di sini. Pahala puasanya, pahala zakat, udah habis itu, kembali kepada Allah. Walaupun dia banyak beribadah ketika hidupnya di dunia. Nah, bagi kita tetap mengingkari hal-hal yang tidak baik. Pertama dengan kekuatan kita. Kalau kita nggak kuat, dengan lisan kita. Kalau kita nggak kuat juga, minimal dengan hati kita. Itulah yang paling kecil. Ya. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan keseluruhannya kita tinggalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya masing-masing tahu. Nah, bagaimana dalam Islam? Ya tadi, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, kemudian taatlah kepada pemimpin sepanjang yang diperintahkan adalah hal-hal yang baik. Nah, bagaimana dengan tadi ya? Ya, apakah itu memang bisnis darurat? Dia kalau nggak jualan bensin pom ini, waduh, meninggal nih gitu ya. Ekonominya hancur begitu ya misalnya. Itu udah darurat. Ya, boleh sesuai dengan ukuran, tapi jangan kebanyakan gitu ya. Kebutuhan hidupnya berapa diukur. Wah, dia masing-masing mau ngukur. Kalau nggak bisa ditinggalkan secara sempurna, ditinggalkan sesuai kemampuannya. Keadaan darurat membolehkan, tapi jangan semuanya jadi serba darurat. Ya, kita laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan semaksimal yang kita bisa lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan kemampuan yang kita punya. Jadi ya sangat personal, nanti bisa dilihat. Kemudian ya kita yakin masing-masing orang akan menanggung dosa dan kesalahannya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
kita nggak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan dosa orang lain, sebagaimana orang nggak bisa diminta pertanggungjawaban dengan dosa yang kita lakukan masing-masing. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah jelaskan begitu. Nanti masing-masing dia menghadap sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri amalnya di hadapan Allah. Seperti kita juga lahir sendiri-sendiri, betul. Kita kumpulnya di sini, tapi lahirnya sendiri-sendiri. Nanti juga kita akan menghadap kepada Allah sendiri. Ini kita kira-kira kita ngukur nih, saya bisa nggak nih mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah sendirian? Karena nggak bisa pakai pengacara nanti, nggak bisa nebeng, nggak bisa minta bantuan, nggak bisa minta backing, nggak bisa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang kepadaku, kata Allah, sendirian, sebagaimana engkau dilahirkan juga sendirian. Makanya pemahaman individual ini yang dikedepankan di dalam Islam. Tidak mendolimi dan tidak didolimi, masing-masing. Masing-masing. Ya. Ketika masing-masing mempertanggungjawabkan, dia tahu saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Setiap yang saya dolimi akan diminta ganti ruginya. Kemudian kita menghadapnya kepada Allah, itu sudah kepastian dan akan dihisab, diperiksa. Maka kita yang akan mengukur bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu apa? Kata Rasulullah, Muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau masing-masing ini menjaga dua anggota badan ini, kehidupan ini akan damai dan tenang. Yang pertama adalah lisan yang perlu dijaga. Yang kedua adalah tangan kita. Kita berusaha dua anggota badan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena nanti dua anggota badan ini yang paling banyak diminta pertanggungjawabannya. Makanya di surat Yasin yang dibuat bisa berbicara, ini tangan diantaranya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ini yang paling banyak. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk taat kepada Allah. Orang lain berbuat salah nggak bisa dibebankan ke kita. Kita berbuat salah, kita nggak bisa minta dibawain sama orang lain, ya. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kezaliman orang lain? Apakah orang mencuri motor kita pukulin sampai meninggal? Itu kalau begitu banyak orang meninggal kan ya. Di dalam Al-Quran Allah berikan panduan. Misalnya Allah menjelaskan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan tidak akan sama. Idfa' billati hiya ahsan. Kita usahakan apa yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa, kalau mau balas boleh, tapi jangan yang lebih berat, ya. Ya, kalau yang lebih bagus boleh, ya. Dia mencuri motor, kan belum mencuri itu ya, mau mencuri motor, ya gimana cara kita membalasnya supaya dia efek jerah, ya, punya efek jerah, ya. Dibawa ke polisi takut dikeluarin, nah, macam-macam. Ya perlu dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi dalam Islam itu ada tahapannya. Jadi kalau orang melakukan keburukan kepada kita, kita boleh membalas, tapi membalasnya sama, nggak boleh lebih. Itu bahkan di dalam kisos kan bukan hanya orang bunuh kita bunuh lagi. Kisos itu juga dalam hal-hal yang lain. Misalnya kita dipukul, gigi kita patah. Nah, kita juga boleh mukul sampai giginya patah. Tapi giginya harus sama juga. Ya, jangan dipukul
gigi ini kita mukulnya gigi depan, nggak boleh tuh, karena gigi depan kelihatannya. Jadi harus sama, itu kisos dalam Islam. Boleh kita membalas, tapi sama. Kalau kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Dia mau mencuri motor harganya 30 juta, tapi mati. Waduh, kesian tuh. 30 juta nyawa kan harganya miliaran. Nggak boleh. Tetap ada ukurannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau kita mau memaafkan, mau islah, orang itu mau tobat, ya, orang itu ingin memperbaiki diri, orang itu pengen berubah, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar. Lihat Rasulullah, ya, kalau beliau mau membalas, malaikat yang mau bantuin, kan gitu. Penduduk Taif melempari batu Rasul sampai berdarah kakinya. Kata malaikat, boleh nggak aku lemparin bukit di kota Mekah? Kata Rasul, jangan. Tuh Rasulullah begitu. Karena kalau kita balas, ya dia justru mendapatkan dosa kan begitu. Kalau mau balas tadi ukurannya harus sama. Karena Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Tapi kalau ingin memaafkan, fa'ajruhu 'ala Allah. Supaya ada efek jerah, ya laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Oh, nanti dilepasin, itu urusan dia ya. Jangan sampai gara-gara dia melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan. Jadi nggak boleh kesalahan orang lain menjadi argumentasi kita boleh melakukan. Polisi melepaskan Ustaz, udah kita yang penjara di sini. Ah, itu salah lagi kita. Dia yang salah, kemudian kita jadi berbuat salah juga. Nah, silakan masing-masing. Boleh balas dendam, tapi harus sama, nggak boleh lebih. Tapi yang Allah minta tadi, afa wa aslaha, memaafkan dan memperbaiki diri. Masya Allah. Allah alam bisa. Jadi pertanyaan saya gitu, tadinya si Direktur Rafid itu mau buka pom bensin mini. Cuman Pak Jirana mengingatkan saya dan teman-teman itu jangan, itu namanya nyolong. Nah, itu jadi pertimbangan. Harusnya hari ini kita mau cek mesin itu kan, yang per mini, tapi alhamdulillah dengan pencerahan tadi Pak Ustadz, kita jadi oh iya lah, berarti ada hal yang negatif di sana. Karena kecuali darurat di situ. Tadi bilang kecuali darurat, itu nanti sudah, karena ini tentang masalah umat. Jadi hal yang menjadi kebaikan bukan, memang kita harus belajar. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah membuat hati kita semakin dekat kepadanya, dan mudah-mudahan sisa umur kita bisa isi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Baitur Rahim Allah berikan keberkahan, seluruh amalnya menjadi amal jariah. Setiap ada orang yang ibadah di tempat ini, berzikir, baca Al-Quran, mudah-mudahan semua yang terlibat di dalamnya berkontribusi. Allah berikan pahala amal jariah yang tidak terputus. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh-solehah. Allah berikan kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.